Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini pertemuan kita kedua. Yang pertama kita membahas ekonomi makro, dan di akhir seminar saya request untuk bisa berlanjut ke urusan saham atau investasi saham, dan dikabulkan ini oleh Himaesi. Terima kasih buat pengurus Himaesi. Tepuk tangan buat Himaesi. Pada kesempatan kali ini judul materi kita yaitu berkenaan dengan memulai investasi saham dengan uang receh. Gitu ya. Nggak receh juga, 100.000 ya. Dan semua yang hadir di sini harus deposit 100.000, betul? Ada yang belum transfer, Mbak? Mas? Ada, wah, ada yang belum transfer, Mbak. Harusnya nggak boleh masuk ini. Ya sudahlah, kita ampuni ya untuk bisa mengikuti materinya. Oke, ganti slide, Mbak. Ya, langsung ke pengertian. Saham adalah investasi modal. Bila Anda membeli saham, maka bisa dikatakan bahwa Anda memiliki sebagian kecil kepemilikan perusahaan ya, dan dikenal sebagai pemegang saham. Jadi saham itu underlying-nya adalah kepemilikan saham perusahaan. Next. Kelebihan dari investasi saham, resiko ruginya lebih kecil, tidak perlu diperhatikan untuk tiap saat, jadi tidak perlu dipantau tiap saat. Yang ketiga, hasil yang lebih pasti. Kemudian yang keempat, keuntungan dari dividen. Ada lagi juga capital gain gitu ya. Kekurangannya, ini membutuhkan waktu jangka panjang. Jadi kalau ada kalimat apakah saham bisa membuat kita kaya? Ya, benar. Tetapi tidak bisa membuat Anda kaya dalam waktu cepat, tapi dalam tempo yang panjang. Kemudian likuiditasnya rendah. Likuiditas itu tidak bisa dijual sekarang terus sekarang diuangkan, tidak bisa. Kalau kita jual saham kita, itu baru bisa diuangkan setelah 3 hari. 3 hari kan tidak lama juga gitu ya. Jadi masuk ke rekening kita 3 hari gitu ya. Butuh waktu 3 hari untuk mencairkan uang kita. Yang ketiga, keuntungan relatif kecil. Betul, persentasenya kecil. Ada beberapa saham yang memang persentasenya sampai ribuan persen ya. Itu saham-saham batu bara. Tetapi kalau lagi turun atau lagi down juga ribuan persen. Jadi hati-hati. Makanya sekarang saya pakai warna merah ini, baju warna merah ini. Ini menyiratkan pesan bahwa Anda memasuki daerah berbahaya. Tolong hati-hati dan jangan coba-coba gitu ya. Wah. Kompak ini ya. Loh, ini betul loh ya. Yang keempat, tingkat keuntungan bergantung sepenuhnya pada kinerja perusahaan. Jadi perusahaannya bagus, ya harga sahamnya naik. Lanjut Mbak, next. Nah, keuntungan dari investasi saham ada 3. Yang pertama, capital gain. Capital gain itu kenaikan harga saham. Saham itu bisa naik, bisa turun gitu ya. Makanya jangan beli yang turun, belinya yang diprediksi akan naik ke depannya gitu ya. Berikutnya dividen. Dividen ini adalah bagi hasil keuntungan dari perusahaan. Jadi selain dapat capital gain, kenaikan harga sahamnya, juga dapat bagi hasilnya. Jadi penghasilannya dari 2 sumber. Kalau kita bekerja, itu kan kita hanya dapat dari 1 sumber ya. Kalau masuk ke saham langsung dapat 2 sumber. Yang ketiga, ownership, kepemilikan. Misalkan Anda beli sahamnya Cleo, kan di Pandaan ada ya Cleo. Anda lewat situ berserta dengan anak-anak Anda lewat di situ. Itu nak, perusahaannya ibu gitu ya. Ini kalau ibunya yang beli saham. Kalau bapaknya yang beli saham, ini loh nak, ini perusahaan saya ini gitu ya.
Bisa ngaku seperti itu karena kita pegang sahamnya, ownership gitu ya. Lanjut, next. Nah, ini cerita sukses dari Andika Sutoro Putra. Tolong mulai sekarang follow channel ini. Di dalamnya banyak mengulas tentang saham. Andika Sutoro Putra. Saya pun mengikuti channel ini ya. Awalnya dia dilarang oleh orang tuanya untuk berinvestasi di saham. Dia memulai investasi saham itu umur 13-an tahun, 14-an tahun. Jadi belum cukup umur dia sudah masuk gitu ya. Dia menggunakan nama ayahnya karena harus ada KTP dan NPWP kan. Jadi dia menggunakan nama ayahnya untuk mengawali investasi saham. Next, Mbak. Nah, cara beli saham secara online. Yang pertama, buka rekening saham. Anda sudah buka rekening saham di Ajaib? Sudah ya. Kemudian deposit dana. Ini ada yang belum tadi Mbaknya? Belum ya? Mbak siapa namanya Mbak? Leli. Mbak Leli, nanti saya pantau ya. Di grup. Grupnya di-share Mbak? Ya, di-share grupnya. Nanti ikut di grupnya dan saya pandu untuk agar tidak rugi gitu loh ya. Jadi kita pandu, kita dampingi dalam investasi saham ini, tidak kita lepas. Jadi bisa konsultasi langsung di grup nanti. Grupnya grup Facebook ya. Jadi deposit dana ini langkah kedua. Yang ketiga, install software online trading pakai Ajaib kan ya. Kemudian, nah hari ini kita akan beli pertama kali saham kita. Nanti saya untuk pertama kali ini saya yang milihkan gitu ya, agar Anda bisa langsung memilih saham-saham yang saya rekomendasi. Tetapi sebelum Anda beli, tolong dipelajari dulu, tolong ditimbang-timbang dulu, dianalisa dulu gitu ya, mana yang kira-kira sesuai dengan Anda. Langkah yang kelima, pelajari strategi investasi saham. Ikuti channel-channel nanti yang setelah ini Pak. Next Pak. Nah ini ajaibnya ya, kayak gini ya aplikasinya. Next. Nah ini 4 saham bagus. Nah ini YouTube juga ini. Ini judul dari YouTube ya. 4 saham bagus, harga di bawah. Nah kalau ada yang seperti ini, Anda jangan langsung telan ya. Ini jadikan referensi, tapi tetap Anda harus meneliti posisi sekarang dia bisa dibeli apa tidak. Karena posisinya kalau dia pas lagi ada di atas uptrend gitu ya, Anda posisi beli kemudian dia turun, rugi dong gitu ya. Sebisa mungkin posisinya dia ada di bawah lagi downtrend gitu ya. Lanjut next. Nah ini juga judul YouTube, 6 saham yang harganya di bawah 500. Ada loh ya saham-saham di bawah 500 tapi fundamental perusahaannya bagus gitu ya. Lanjut. Nah ini Felicia Putri. Ini channelnya yang kedua yang harus Anda ikuti. Felicia Putri Ciaksaka ya. Nah ini perempuan umur 20 sekian tahun, belum menikah, asetnya miliaran ya. Salah satunya dari saham. Kalau Felicia ini lebih cenderung ke reksadana. Nah kemarin mbaknya yang rekomendasi aplikasi apa itu? Bibit. Nah itu lebih ke reksadana. Reksadana nanti kita bahas tersendiri ya, karena saya tidak invest di reksadana. Cari sumber yang lain saja yang masuk ke reksadana, karena saya sendiri tidak masuk ke sana. Kalau saya ngomong masalah reksadana, saya salah. Kalau di saham saya bisa bicara karena saya masuk memang sebagai investor saham. Kalau Felicia Putri juga dia punya Bitcoin. Jadi ikuti yang saham saja. Kan ada di sini dibahas beberapa cara memilih saham yang baik. Ikuti channel ini ya. Tapi jangan semua. Ikuti sebagian yang Anda mau saja gitu ya. Lanjut. Nah ini Ternak Uang, ini salah satu channel juga, di dalamnya juga ada Felicia Putri, tapi ada 2 cowok ganteng yang lain, ada Timothy Ronald dan Raymond Chin. Nah masing-masing ini dia punya channel YouTube juga, urusannya investasi, bukan hanya saham saja, ini lebih banyak lagi investasinya, gitu ya.
NFT dan lain sebagainya. Timothy Ronald Raymond Chin ya. Ini di channelnya Ternak Uang, channel YouTube-nya ya. Lanjut Mbak. Nah ini cerita Andika Sutoroputra di salah satu kanal YouTube-nya berkenaan dengan asisten saya menjadi miliarder dan juga membeli mobil BMW. Ini dalam 3 tahun dia investasi, jadi butuh waktu lama. Dan dia menyisihkan 70% gajinya 10 juta. Jadi dia tiap bulan invest 7 juta. Kalau pengen tahu cerita lengkapnya, ini judulnya, judul YouTube-nya. Lanjut. Ya, ini kita ini ya. Ini saham-saham yang pilihan saya, yang saya rekomendasikan. Tetapi keputusan beli Anda yang harus tanggung jawab. Jangan hanya ngikuti saya, tolong dianalisa ini layak dibeli apa tidak. Ada beberapa saham yaitu Bank Jatim, Media Nusantara Citra atau disingkat di bawahnya itu ya MNCN. Kalau Bank Jatim itu BJTM, kalau Sido muncul ini Sido. Kemudian Steel Pipe Industry of Indonesia ini ISSP. Lanjut. Era ini jualan handphone. Saya beli handphone ini. Nah ini di Era Phone Malang. Pakai kartu kredit ya, gesek kartu kredit. Salah satu swalayan handphone ini ya. Dan dia ada di kota-kota besar Surabaya, ada Era Phone ya, Malang, Jakarta. Era Phone ini intinya jualan HP. Ke depan saya kira masih bisa diikuti ya sahamnya untuk dipantau layak saat beli apa tidak. Ini posisi ada di bawah dia. Ini boleh dibeli sebenarnya. Tapi posisinya dia downtrend, tapi lebih datar dia. Nanti analisanya lebih lanjut ya. Saham berikutnya yaitu PMMP, Pancamitra Multi Perdana. Lanjut Mbak. Pakuwon dan sebentar Pak, balik back. Ya, Pakuwon Jati ini properti. Ini properti yang ada di Surabaya yang memiliki mall Tunjungan Plaza. Nah, ini Pakuwon Jati. Tunjungan Plaza mana pernah sepi? Ramai terus ya. Kemudian Suparma ini perusahaan produksi tisu ya. Siapa yang nggak pakai tisu di sini? Semuanya pakai. Lanjut, next. Pacific Champion Pacific Indonesia. Ini tolong diteliti lagi perusahaan apa gitu ya. Saya belum sempat melihat. Ini sahamnya 400 rupiah ini. Kemudian Cikarang Listrindo atau Power, ini perusahaan energi. Dana Brata Luhur, ini TP ya. Kemudian Integra Indo Kabinet, ini perusahaan membuat lemari kayu ya. Lanjut Mbak. Nah ini cara beli saham. Top up dana dulu 100.000, karena yang kita beli nanti saham yang harganya 1.000 rupiahan. Dan kalau beli harus 100 lot. Nah, kalau uangnya 100.000 berarti beli yang kira-kira harganya 1000-an untuk bisa beli 100.000 gitu ya. Saya tadi udah top up 150.000, khawatirnya nggak cukup, nanti kan kena biaya admin ya. Lanjut, next. Nah di sini langkah pertama, masuk ke transaksi. Ayo dibuka ajaibnya. Nanti baru bisa merasakan. Nanti kita back lagi kembali ke atas sana, nanti kita lihat lagi saham-saham yang akan kita beli. Di bawah itu kan ada ya transaksi, diklik transaksinya. Ke aplikasi ajaib, masuk ke menu transaksi. Sudah? Kemudian yang kedua, klik
Apa itu? Klik auto. Auto order. Klik auto order. Sudah? Kemudian, nah sekarang sahamnya. Sementara ngikuti saya ya. Saham yang ada di atas tadi silakan dipilih. Boleh apa saja. Kembali Mbak, back ke atas. Terus. Ya, ada Bank Jatim, ada MNC, ada Sido Muncul, ada ISSP, terus bawahnya lagi. Ada Erafone atau ERAA, ada PMMP, ada Pakuan Jati, ada Suparma, terus lagi bawahnya. Ada Champion Pacific Indonesia atau IGAR. Ini salah satu perusahaan yang dibeli oleh anaknya Jokowi, tapi saya tidak sebut ya. Dari saham-saham yang saya rekomendasi ini, Kaisang ada di situ. Nggak tahu yang mana ini. Ada apa ini? Power, ada TP, ada Wood. Monggo silakan mau ambil yang mana. Kembali ke atas lagi Mbak, ke atas. Nih. Oke. Nah, cara menganalisanya begini teman-teman. Kalau garisnya pas datar begini dan cenderung naik, ini bisa kita beli. Ini Bank Jatim ini posisinya bisa kita beli. Kemudian ini juga posisi MNCN, ini posisinya juga sedang datar dan siap-siap naik, tapi bisa jadi dia turun lagi gitu ya. Tapi ini kalau posisi datar begini sudah siap-siap naik. Nah, Sido Muncul ngeceknya posisinya dia uptrend dan tidak pernah turun, naik terus. Coba dicek di Google, buka Google, ketik saham Sido, Google-nya saham Sido. Sudah muncul cat nggak di situ? Saham Sido. Nah ini muncul cat. Nah posisi di sebelah kanan kan ada menu lainnya itu ya. Kamu klik menu lainnya. Klik menu lainnya. Nah klik 1 tahun. Nah posisi garisnya seperti itu toh, seperti yang ada di gambar. Coba kamu klik lagi menu lainnya. Yang 5 tahun. Nah 5 tahun tetap dia garisnya naik terus kan? Dan tidak pernah turun. Tidak ada sejarahnya dia turun. Posisi krisis pun dia tetap naik. Nah ini saya rencananya mau beli saham ini hari ini. Saya rencananya mau beli saham ini. Tetapi Anda terserah, jangan hanya ikut-ikutan saya. Yang penting begini loh, saya mau beli saham ini, alasannya, nah itu alasannya harus ada. Nah salah satu alasannya, coba diperhatikan yang ada di bawah, Sido. Dari mana Mbak, Sido? Nah di bawah itu ada keterangan, ini bacakan Mbak, yang 3 ini. Inilah. Ya itu, enggak dibaca aja. Dibaca. Apa itu? Nomor 23T. Ini apa ini? Pasar rasio. Ya, yang di bawahnya. Bacakan yang keras. Pasar rasio yield. Dividend yield di bawah itu dividen yield berapa? Ini loh Mbak, bacakan ini. 30,23T. Nah, 3% kan itu? Ya, 3%. Jadi kalau kita tahan sahamnya, kita mendapatkan dividen yield per tahun 3%. Memang sedikit, tetapi bukan hanya dividen yang nanti kita dapatkan, tetapi ada capital gain atau kenaikan dari uptrendnya tadi. Itu yang kita harapkan. Oke, itu yang salah satu yang rencana mau saya beli hari ini. Rencana loh ya, saya belum beli loh ya. Nanti saya akan putuskan, ya saya sendiri yang memutuskan gitu ya. Yang kedua yang rencana mau saya beli hari ini adalah, atau rekomendasi yang kuat ya, selain Sido adalah ISSP. Tolong dibuka Google-nya, saham ISSP.
Ini perusahaan pembuat pipa baja dan aluminium, ISSP, saham ISSP. Dan ini harganya di bawah 500, keren kan? Di bawah 500. Bisa beli 200 lembar saham, bisa beli 2 lot nanti. Kayaknya beli ini deh aku. Rencana lo ya. Coba klik lagi Mbak. Ayo saya geser ke sebelahnya. Mana Mbak sahamnya? Oh masih bingung. HP-nya kayaknya perlu ganti deh itu Mbak. Ini ESSP. Coba diklik lainnya sebelah kanan. Ini loh ya. Klik 1 tahun. Posisinya masih uptrend. Klik 5 tahun Mbak. Posisinya juga masih uptrend. Jadi dia pernah turun di tahun berapa ini? Tahun berapa ini? Bacakan. 2019 dia turun terus terbang, dia naik kenceng banget gitu ya. Terus dividen yieldnya berapa? Sebelah kanan bawah 1,36%. Nah ini lebih kecil, dividen yieldnya 1%. Makanya tadi saya bilang nggak iso mas, nek kaya nih, pengen kaya cepet di saham nggak bisa. Untuk pengen kaya dari saham bisa, tapi lama. Ini gambarannya hanya 1% gitu ya. Nah ini juga saya rekomendasikan untuk yang paling kuat untuk saya beli gitu ya. Saya merekomendasikan ke diri saya sendiri ya. Lanjut Mbak. Lanjut saham yang lain. Erafon ini juga bisa kita beli karena posisinya dia ada di bawah. Tetapi coba dicek Erafon anunya, dividen yieldnya berapa? Erafon ini bisa kita beli tapi tidak sekarang karena posisinya lagi downtrend ya, lagi turun. Biarkan dia turun dulu lah gitu ya. Kita tunggu ya Erafon ya. Kita lewati PMMP, Pancamitra Multi Perdana. Ini Kaisang masuk di sini. Kaisang masuk di sini. Tapi jangan niru-niru Kaisang ya. Harus diteliti. Gitu ya. Coba Kaisang Pangarep putranya Pak Jokowi, mana punyamu? Ya, jadi ini posisi 1 tahun ya mas. Coba klik lainnya, ini klik lainnya, ini loh mas. Ya lainnya 1 tahun, klik 1 tahun. Ya posisi uptrend, coba klik lagi 5 tahun. Hadapkan ke kamu aja, hadapkan ke kamu. Klik 5 tahun. Posisi 5 tahun juga masih uptrend. Ada kenaikan yang signifikan di tahun berapa ini? 2000. Tahun 2000-an ya? Ya, dia pernah ada di puncak itu tahun 2021 ya, ada di atas. Dia turun sedikit mungkin karena pandemi ya. Dividen yieldnya berapa? 0,66%. 0,6, kurang dari 1%. Ya. Oke, ini rekomendasi ketiga. Pakuwon ini saham Pakuwon ini saham properti, mall ya. Mall masih sepi lah ya, pandemi ya, belum terlalu ramai, jangan dulu. Supama ini tisu, posisinya uptrend, tolong dicek. Supama, saham Supama, SPMA, saham SPMA. Ya, coba diklik lainnya 1 tahun. Ya, posisi uptrend. Coba klik lagi 5 tahun. Posisi juga uptrend, luar biasa malah naiknya ya. Nah ini juga rekomendasi keempat, rekomendasi bagi saya sendiri ya. Anda pilih sesuai dengan keinginan Anda atau yang mana yang paling Anda anggap baik gitu ya. Tolong dicekkan dividen yieldnya berapa? 1% ya. Ya, oke. Lanjut ke saham yang lain Pak. Sambil dicatat ya, kira-kira ini yang mau dibeli yang mana ya. Champion Pacific Indonesia begitu. Saya kurang suka kalau ada garis seperti ini. Ya, apa ini? Setelah naik signifikan kemudian turun gitu ya. Terus Power Cikarang ini juga posisi lagi downtrend, biar turun dulu lah ya. Nanti kita tunggu naik sedikit baru kita beli. Terus Dana Brata Luhur ini juga masih ada garis-garis patah seperti ini, kemudian turun lagi dia. Saya kurang suka ya. Wood
nggak kemana-mana ya, dia di situ aja datar. Jadi untuk yang ini saya belum rekomendasi. Oke, tadi ada 4, silakan kembali ke ajaib. Balik ke ajaib. Ya. Ke langkah ketiga, ketikan sahamnya itu. Misalkan mau beli Sido ya ketik Sido. Atau beli apa tadi? Misalkan minta Mbak Wiwin untuk naik lagi. Mbak tolong naik lagi Mbak, saya pengen lihat yang itu tadi. Boleh? Request sekarang. Saya ambil makan kerupuk ya. Oke, saya beri waktu beberapa detik saja ya, jangan lama-lama. Kopinya mau diganti yang panas. Kopinya mau diganti yang panas. Oh, enggak, ini aja. Sudah diputuskan? Mau beli yang mana? Oke, ketikkan kata-kata yang saham yang ingin Anda beli. Kalau misalkan Sido ya ketik Sido. Kalau apalagi yang 4 tadi? Pertama Sido, terus apa lagi? PMMP ya. Terus apa lagi? ISSP, terus apa lagi? Suparma ya. Ya, itu ya. 4, silakan. Syukur-syukur ada yang Sido, ada yang Suparma, ada yang ISSP, ada yang PMMP. Jadi nanti bisa biar kita pantau ya. Untuk saya sendiri antara 2 nanti. Sido kalau enggak ISSP ya. ISSP pipa baja. Sido muncul atau pipa baja. Nanti saya dari kedua itu yang rencana mau akan saya beli. Nanti saya hari ini sekarang kan pegang mic ya. Nanti setelah selesai baru saya beli ya. Nah, belinya pakai auto tadi ya. Oke, sudah ditentukan pilihannya? Kembali ke ajaib, Mbak. Ya. Kalau sudah langsung diklik pilihannya, sudah dipilih? Sudah dipilih? Sudah ya? Kalau contoh ini Sido ya. Tapi saya belum pasti beli Sido loh ya. Boleh ngikuti seperti di PowerPoint ini, tapi saya belum pasti beli Sido. Biar Anda tidak terpengaruh oleh saya. Nanti saya investasinya belakangan belinya. Setelah Anda beli. Ya. Karena ini resiko Anda sendiri yang nanggung, bukan saya. Gitu. Kalau rugi ya salahnya siapa? Salahnya Anda sendiri, bukan saya. Oke, sudah diputuskan? Oke, diklik. Kalau Sido ya berarti beli Sido, kalau ISSP ya ISSP dan seterusnya. Sudah? Nah, yang paling atas itu ada tanggal mulai ya. Tanggalnya hari ini jangan dirubah. Kemudian tanggal yang ada di bawah posisikan tanggal 31. Ini kan auto order ya. Sekarang kan hari Sabtu, pasar saham lagi tutup. Jadi Senin baru terbeli ini. Sudah ya? Posisikan tanggal yang di bawah itu tanggal 31. Punya? Sudah Mas? Ini Pak. Ya. Ini loh tanggalnya ini. Ada 2 tanggal kan itu? Yang di atas itu tanggal mulai dan yang di bawah itu tanggal apa? Bacakan Mbak. Bacakan. Belum masuk. Kenapa belum masuk? Kamu sudah deposit belum? Sudah. Ya. Yang di atas ini tanggal apa? Tanggal mulai. Tanggal mulai yang di bawah? Terakhir. Tanggal berakhir. Yang tanggal berakhir posisikan tanggal 31 ya. Atau tanggal 30 boleh. Kemudian harga ya. Di bawahnya itu harganya. Kalau Sido berapa tadi? Harga pasarnya Sido berapa? Coba bukakan Sido lagi Mbak. Nah Sido 990 ya. Kalau ISSP 446 ya. Turun Mbak. Karena contohnya ini Sido, maka 990.
Tapi posisikan panahnya sama dengan atau kurang. Itu kan bisa dipilih. Sama dengan atau lebih atau sama dengan atau kurang. Jadi posisi sama dengan atau kurang. Posisinya begini. Ya. Gimana? Nah, gitu. Sama dengan atau kurang 990 kalau SIDO. Kalau ISSP berarti 400 berapa tadi? 46. Paham ya? Sudah diisi? Kemudian bawahnya apa Mas? Diketik lagi. Kalau SIDO berarti 990. Kalau ISSP berapa? 4. Naik lagi Pak. Harga ISSP tadi berapa? 446. Kembali back ya. Jangan salah lo ya, ngetik harganya lo ya. Hilang lo duitmu. Salah ketik, bahaya itu. Kemudian belinya, kalau ISSP bisa beli 2 lot itu. Karena harganya di bawah 500 ya. Tapi saya sarankan beli 1 lot aja dulu. Beli 1 lot aja dulu. 1 lot berarti 100 lembar. Oke, ketik 1 ya. Kemudian klik aktifkan auto order beli. Ayo coba diklik. Aktifkan. Mbak sini Mbak, duduk depan. Saya pengen lihat HP-mu. Yang aktif ajaibnya yang aktif siapa? Mas Agus. Mbak sini Mbak. Yang sudah top up? Sudah. Sini Mbak, depan sini Mbak. Masnya yang sudah top up? Sini Mas. Saya pengen lihat. Karena kabelnya nggak nyampe ini mic-nya. Oke, posisikan langsung diklik aktif auto order beli sudah Mbak? Nah, di situ bisa dibaca. Di bawah itu ya. Dibaca kembali, jangan sampai salah. Sudah? Judulnya apa ini Mas? Oh sudah dikliknya. Ya. Ada verifikasi di bawah itu dan harus dibaca ulang. Jangan sampai salah beli. Sudah diaktifkan? Next Mbak berarti? Oh sudah. Back kembali Mbak. Jadi kalau sudah diaktifkan, sudah ya? Sudah. Ini berarti sudah aktif. Tunggu hari Senin ketika pasar dibuka. Nanti kita update di grup Facebook gitu ya. Jadi nanti analisanya berlanjut di grup Facebook. Dan nanti barangkali panitia ngundang untuk part kedua nanti kita sudah menganalisa bergeraknya kemana saham ini gitu ya. Nanti tergantung Himaesi ngundang saya lagi apa tidak gitu ya. Analisa sahamnya. Saya diperkenankan ngopi lagi apa tidak gitu ya. Tapi saya tadi transit di ruangannya Pak Kamto, Kaprodi. Ini rencana nanti berlanjut dan dibuat ada ruangan khusus untuk investasi saham nanti, disediakan ruangan dan nanti Pak Kamto berkenan untuk langsung kerjasama dengan IDX Surabaya. Jadi ini nanti dibuat serius dan Wiwin nanti siap-siap dipanggil Pak Kamto. Oh ya, dan kamu nanti harus membuat laporan acara ini Mbak, untuk satu bundle laporan hasil dari seminar ini. Tadi Pak Kamto ngomong gitu, dan kamu nanti mampir ke ruangannya Pak Kamto ya. Karena ini produktif sekali ini pertemuan kali ini. Dan yang berani mencoba ini adalah calon-calon miliarder masa depan. Yang takut jangan. Wong takut kok, takut kaya berarti jangan gitu ya. Ya sudah, jadi begini aja. Jadi pola finansial keuangan ya.
Anda bekerja, belanja, habis, bekerja lagi, belanja, habis, udah muter gitu aja. Nah, kalau pola investor, Anda bekerja, mendapatkan uang, uangnya yang sebagian dibelanjakan, sebagian diinvestasikan, yang dari investasi ini dia menghasilkan 2 penghasilan. Jadi Anda langsung mendapatkan 3 penghasilan, dari bekerja, dari dividen, dan dari capital gain. Saham kan tadi langsung 2 ya sumbernya ya, dividen dan capital gain, bagi hasil dan kenaikan harga sahamnya. Jadi kalau Anda invest ke saham, penghasilan Anda langsung, kalau Anda bekerja itu langsung bertambah 2 menjadi 3 sumber gitu ya. Kalau Anda tidak bekerja, fokus ke investor saham saja, begitu invest saham langsung punya 2 penghasilan atau 2 keran untuk penghasilan Anda gitu ya. Begitu ya. Nah, ikuti pola, jangan pola orang miskin ya. Tadi itu bekerja, belanja, habis, bekerja, belanja, habis, muter begitu, jangan. Jadi cobalah Anda investasi, salah satunya yang paling aman menurut saya adalah di saham. Kalau tahu ilmunya gitu ya. Oke. Sudah ya? Anggap Anda sudah membeli. Nah, berikutnya ini perlu kita pelajari setelah membeli itu bagaimana ya? Lanjut, Mbak. Nah, yang kita gunakan nanti ke depan adalah menggunakan dollar cost averaging strategi gitu. Jadi strategi investasi rutin. Jadi yang kita beli itu nanti kita beli rutin tiap bulan. Misalkan saham ISSP atau saham-saham yang lain. Jadi rutin kita beli saham tiap bulan. Jadi nanti Anda harus menyisihkan uang Anda setiap bulan 100.000 dan berkomitmen untuk tidak diambil. Saya pun nanti tidak ngambil kok. Nanti saya screenshot portofolio saya juga di grup Facebook, dan teman-teman yang berkomitmen memang untuk mau invest di sini, tolong juga komitmen bareng dengan saya, screenshot juga portofolio sambil kita ikuti bareng-bareng gitu ya. Lanjut, Mbak. Nah, dollar cost averaging ini atau nabung saham ini kan nyaman, nabung kan bulanan ya. Setiap bulan kita nabung ya. Nabung ini berbeda dengan swing trading. Kalau trading itu harus kita pantau tiap hari pergerakan sahamnya. Kalau investasi kan tidak ya. Bisa kita tinggal tidur ya. Kalau trading harus kita pantau, monitor aja nggak boleh mati. Bahkan kalau kita ke kamar mandi ataupun sholat, itu posisi harus kita matikan dulu. Anda bukan trading tetapi investasi. Trading itu beli pagi jual sore gitu ya. Beli pagi jual sore atau beli sekarang jual besok. Kalau Anda kan tidak untuk dijual besok, tapi kita hold, kita tahan untuk bisa menghasilkan dividen dan capital gain secara berkala dalam jangka panjang. Jadi kalau DCA ini, dollar cost averaging ini adalah strategi investasi dengan cara membeli satu atau beberapa saham secara rutin. Kalau di grup ini bulanan gitu ya, dalam periode tertentu dalam jangka waktu yang sama. Jadi nanti kita bulanan ya beli saham, kita komitmen setiap bulan 100.000. Nanti saya akan komitmen untuk tiap bulan menyisihkan 100.000 dan tidak saya ambil lagi. Nah, DCA ini dapat dilakukan pada saham yang fundamentalnya baik, sido muncul baik. Tadi sudah terbukti tidak pernah turun dia. ISSP juga baik. Tadi ada 2 lagi tadi juga baik. Apa tadi yang 2? Suparma dan satunya lagi PMMP. Nah, PMMP Kaisang ada di situ. Kaisang Pangarep, putranya Pak Jokowi ada di situ. Mudah-mudahan saya nggak salah ya. Tolong nanti kalau salah dikoreksi. Lanjut. Nah, 3 kesalahan investor saham, khususnya investor saham pemula. Yang pertama, tidak melakukan analisa, hanya ikut-ikutan, gitu ya. Kalau yang tadi saya yang melakukan analisa, Anda tinggal mengikuti saya, gitu ya. Anda tidak salah, berarti
Saya yang salah nanti kalau ternyata itu turun, yang salah saya kalau Anda ngikuti saya gitu ya. Tapi itu sudah saya analisa. Nanti untuk saham-saham berikutnya terserah, Anda boleh beli saham apapun nanti, tetapi jangan lupa untuk dianalisa. Yang kedua, tidak melakukan diversifikasi, hanya memfokuskan uang dalam satu keranjang, langsung punya uang dimasukkan ke situ semua, hanya beli SIDO dan hanya satu-satunya taruh di situ semua duitnya. Kalau turun habis duitnya. Jadi beli beberapa saham itu yang kira-kira bidangnya beda. SIDO muncul itu kesehatan, kemudian tadi apa, ISSP itu apa ya, pipa baja ya, perusahaan-perusahaan manufaktur. Beli lagi yang misalkan Suparma tadi, barang-barang kebutuhan harian gitu ya. Terus beli lagi apa lagi gitu ya. Jadi keempat saham tadi itu kalau bisa dimiliki semua. Yang tadi PMMP itu kalau nggak salah frozen food, jadi makanan beku ya. Oh ya, Kaisang itu kan fokus di situ ya, di kuliner ya. Berikutnya yaitu tidak melakukan review secara periodik. Makanya saya buatkan grup agar kita bisa review secara periodik kemajuan capital gain kita, kenaikan harga sahamnya, bisa jadi juga turun, dan itu tidak masalah karena tidak kita jual kan, dan kita tidak kehilangan uang kita kalau tidak kita jual ya. Juga dividennya gitu ya, jadi kita pantau secara periodik. Jadi tidak kita beli terus kita tinggal tidur selama-lamanya, tidak kita lihat lagi, itu salah ya. Harus kita pantau. Oke, lanjut Mbak. Terima kasih. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Saya akhiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dr. Nafia dari Prodi Ekonomi Syariah semester 6. Tadi kan di beberapa saham kan ada yang dividen yield gitu kan ya. Nah, untuk dividen yang bagus itu yang berapa persen gitu Pak? Kan tadi ada yang 0,66%, kemudian ada yang 5, berapa gitu. Yang bagus itu yang berapa persen gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dividen yield atau dividen itu sesuai dengan kondisi perusahaannya lagi untungnya berapa atau labanya berapa gitu ya. Dan itu masing-masing perusahaan tidak sama. Dan ada yang ketika pandemi, ini kan sekarang pandemi ya, itu malah mendapatkan labanya luar biasa kayak SIDO tadi itu. Ada juga yang justru malah turun dan tidak membagi dividen. Ada itu saham-saham yang tidak membagi dividen. Nah, untuk saham-saham yang ketika masa pandemi tetap masih bisa membagikan dividen berapapun jumlahnya, itu prestasi sudah. Ada salah satu saham bisa dicek di situ yang ingin saya beli karena sahamnya dividen yieldnya itu 11%. Itu saham MBAP, Mitra Bara Adi Perkasa. Coba dicek saham MBAP. Dividen yieldnya itu 11%. Jadi belasan persen. Kalau kita tahan itu setahun, kita mendapatkan dividen 10%-an, 10 atau sampai 11%. Berapa persen itu dividen yieldnya? Berapa? 12%. Nah itu saya kira salah satu perusahaan yang dividen yieldnya besar dan ingin saya beli, tetapi belum pas waktunya untuk beli sekarang. Posisinya dia sedang tinggi harganya. Saya menunggu 1 tahun ini untuk bisa masuk. Kalau memang dia tidak pernah turun harganya dan naik terus begitu ya, saya tetap akan masuk gitu ya. Ini sudah saya tunggu 1 tahun, ternyata dia tidak turun harganya. Kan kalau beli itu paling enak kan harganya murah gitu ya. Nah ini tidak pernah turun harganya, naik terus gitu. Saya menjadi salah tingkah ini, jadi masuk apa gimana. Karena bisa jadi saya salah, setelah saya masuk malah turun harganya gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Siapa yang mau bisa mencegah harga saham untuk turun gitu ya. Tetapi di masa pandemi yang sulit saja dia naik terus harganya.
karakteristiknya MBAP ini, pemegang sahamnya ketika dia beli tidak dijual lagi, makanya harga sahamnya stabil gitu ya. Karena dividen yieldnya besar, 12% kan Pak. Itu kalau yang ditanyakan berapa sih dividen yield yang terbesar itu, ya ini saya kira MBAP ini, dan ini saham, salah satu saham yang ingin saya beli gitu ya. Tetapi nanti tidak di ajaib ya, karena posisi ajaib ini kan kita investor receh yang 100 ribuan. MBAP per lembarnya berapa itu? 3.000? Iya. Jadi kalau kita mau beli MBAP harus top up 500.000. Sekali beli 400.000 sekian itu. Kan 100 lot ya. 100 lembar ya, satu lot itu ya. Nah, saya pakai Mandiri Sekuritas nanti di situ. Tidak menggunakan ajaib. Karena saya punya aplikasi saham saya yang punya saya pribadi itu tidak saya share ya. Yang saya share itu yang ajaib ya. Yang tidak saya share ini di Mandiri Sekuritas gitu ya. Ya ini rahasia saya, jangan saya buka di sini gitu ya. Yang saya buka yang di ajaib saja, yang buat happy ya. Saham receh gitu ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bung Rasdio dari semester 2. Itu kan tadi untuk sahamnya dilihat secara tiap hari. Nah, cara melihat itu dari Google ataukah dari aplikasi ajaib? Oke. Untuk memantau harga saham cukup Google saja. Kalau hanya untuk melihat harganya. Tetapi kalau melihat portofolio kita, ya masuk ke ajaib dong. Portofolio itu dalam arti begini, posisi saham Sido saya turun apa naik, kalau turun berapa, kalau naik berapa gitu ya. Berbahaya apa tidak, ini kita tahan apa sudah layaknya dijual gitu ya. Kan begitu memang sahamnya. Kalau udah rugi terus-terusan dalam waktu 1 tahun, posisinya merah terus, ngapain kita tahan, lepas saja gitu ya. Otomatis rugi, ya enggak apa-apa, kita beli lagi saham yang lebih bagus. Jangan rugi terus-terusan dipegang selama-lamanya, jangan. Itu yang dimaksud memantau portofolio ya di aplikasi saham kita di ajaib. Nah, di ajaib ini ada beberapa menu, termasuk menu berita. Nah, kita lihat ada berita-berita apa di situ, hot issue-nya apa. Itu kita pantau juga. Tujuannya begini, ke depan kita bisa melihat kira-kira saham apa lagi yang mau kita beli untuk menjadi diversifikasi. Misalkan tadi hari ini sudah beli Sido ya, saham apa lagi? Setidaknya ada 5 lah ya, 5 saham yang untuk kita diversifikasi. Jangan lebih, jangan sampai 10 atau lebih saham, jangan. Malah nggak kemana-mana nanti, terlalu banyak. Saran saya malah 3 ya. Saran saya malah 3. Nah, kalau misalkan nanti terpaksa harus beli saham 5 saham dengan bidang yang berbeda gitu ya, boleh. Atau kalau tidak, yang ngikuti hari ini, ngikuti rekomendasi saya 4 saham tadi itu boleh juga gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau ingin mengikuti sekedar mengikuti mana saham kita, saham yang layak untuk dibeli, masuk ke channel kanal YouTube yang tadi yang saya itu analisa saham tadi bisa gitu ya. Tetapi harus kita review kembali gitu ya. Kalau hanya sekedar ngecek harga bisa ke Google. Kalau ngecek kira-kira reviewer saham ini lagi bahas apa, ya ke YouTube gitu ya. Berita di YouTube itu termasuk ke channelnya IDX, ada di YouTube, bisa kita ikuti kira-kira apa. Kalau enggak bisa ke CNBC, ngikuti berita-berita bisnis CNBC berkenaan dengan saham. Oh, ternyata Ustadz Yusuf Mansur beli sahamnya Garuda gitu ya. Kan memang iya ya. Terus pernah juga beli BRIS, Ustadz Yusuf Mansur beli sahamnya BRIS, BRI Syariah yang sekarang berubah menjadi Bank Syariah Indonesia
Oh ternyata Pak Sandiaga Uno beli saham ini, mau ngikuti, jangan dulu. Nah ini, jangan ikut-ikutan yang tadi, yang poin yang pertama. Harus apa? Analisa dulu. Kemudian besoknya lagi ngelihat postingan di grup Pak Abdillah beli ISSP, ngikuti Pak Abdillah, jangan. Tadi poin pertama apa? Analisa dulu sesuai dengan keilmuan Anda, gitu ya. Belajar menganalisa sendiri, paskan hati sebelum membeli, gitu ya. Ya kayak kita kalau milih suami atau calon suami, calon istri gitu loh. Masa langsung diajak nikah mau aja. Sebentar mas, saya lihat isi dompetmu dulu. Loh kan begitu perusahaannya. Misalkan ada saham Adaro ini punya siapa ya? Oh ternyata punya keluarganya Menteri BUMN Erick Thohir ya. Itu ownernya adalah kakaknya Pak Erick Thohir ya. Adaro saham batubara itu per lembarnya kalau nggak salah 3.000 sekian. Jadi kalau mau beli sahamnya depositnya atau top up-nya 500.000 gitu ya. Terus apa lagi? Unilever sekarang 7.000 kalau nggak salah. Kalau dicek saham Unilever itu perusahaan besar ya, Unilever itu. Tapi posisinya lagi turun, ada di bawah. Saran saya amati dulu ya, jangan buru-buru beli. Tahan dulu. Karena berapa Mbak per lembar? 3.000 itu murah banget itu. Tapi perlu Anda ketahui, yang patut Anda pantau adalah investor-investor dalam negeri ini, Pak Lau Keng Hong, Pak Sandiaga Uno, terus Andika Sutoro Putra ini lagi hold atau hold itu menahan ataukah lagi invest gitu ya. Nah, posisi sekarang investor-investor dalam negeri dan luar negeri yang sering kali jadi panutan ini sekarang masih pegang rupiah, pegang uang, bukan pegang rupiah. Jadi belum belanja, masih wait and see. Jadi hati-hati. Yang sudah paham ilmu saham aja, yang sudah investor kawakan aja menahan untuk tidak beli sekarang, tidak beli semua. Jadi sekarang ini masih posisi menahan diri. Kok malah Anda masukkan uang Anda semua ya? Menahan diri dulu, cari info dulu sebelum beli gitu ya. Begitu ya. Posisi sekarang para investor sedang menahan diri. Jadi belum semuanya dibelanjakan saham, itu catatannya. Demikian. Oke. Bagaimana menganalisa saham ini saham gorengan apa tidak? Ini harus tahu ini istilah saham gorengan ini. Jadi saham yang dipom-pom, loh, ada istilah dipom-pom. Ini dimainkan oleh bandar, dibanting ke bawah, dinaikkan drastis gitu ya. Itu terlihat dari chart yang patah tadi itu ya. Karena ada chart yang patah itu. Itu Anda harus hati-hati. Ketika ada chart itu patah ke atas, bisa jadi nantinya ada patah ke bawah. Kalau chartnya itu smooth, naiknya pelan, bagus secara gambar, nah itu berarti tidak bisa dimainkan oleh bandar. Kenapa kok tidak bisa dimainkan? Karena, nah coba dicek saham yang besar, saham Adaro, coba Mbak, saham Adaro. Coba yang lainnya juga ngecek ya, saham Adaro. Di bawah itu kan ada data. Coba posisikan 1 tahun Mbak, 1 tahun. Nah, ini bacakan apa ini Mbak? Buka, tinggi, rendah. Terus sampingnya? Sampingnya ini. Pasar. Capital. Nah, kanan atas itu bisa dibacakan apa? Capital pasar Berapa triliun? 95,96 triliun. 95 triliun itu besar loh. Tidak mudah untuk dimainkan. Jadi asetnya 90 sekian triliun ya. Nah, coba Anda buka MBAP, saham MBAP misalkan.
MBAP. Berapa? Berapa triliun asetnya? 4,60 triliun. Nah, ini middle, lebih kecil ya. Coba buka lagi saham yang tadi apa? Yang ini aja, Suparma. Suparma berapa? Nah, lebih kecil lagi, 2 triliun hanya. Semakin kecil asetnya, itu semakin bisa dimainkan oleh bandar. Hati-hati. Jadi cari saham yang market capitalnya besar agar bisa tidak digoreng oleh bandar. Kalau ada bandar yang mau menggoreng harus menyediakan duit triliunan gitu ya. Dan itu impossible untuk bisa digoreng kalau sudah 90 triliun ataupun 4 triliun ke atas saja sudah susah gitu ya. Demikian ya. Oke, terima kasih. Saya Sandra Madina dari Prodi Ekonomi Syariah semester 2. Izin bertanya, apakah saham itu termasuk riba, Pak? Lanjut saja. Riba itu cirinya apa? Ada unsur tambahan. Contoh misalkan kita pinjam 1 juta, nanti kembalikannya 1 juta lebih. Nah, lebihnya itu riba. Tetapi kalau kita jual dan beli, Anda beli handphone 1 juta, ini sama-sama 1 juta ya, beli handphone 1 juta, terus Anda jual lagi ke teman Anda 1.100.000, riba bukan? Bukan, karena apa? Dagang, karena ada dagangnya. Saham Anda beli per lembarnya 500, kemudian Anda jual lagi pakai auto buy, yang tadi kan auto order tadi kan bisa beli bisa jual kan ya. Anda juga nanti pertemuan sesi berikutnya kita jual saham. Nah ini ya, nanti pertemuan sesi kedua kalau diizinkan oleh panitia, cara jual saham yang tepat gitu ya. Nah itu kita auto sell dengan harga yang tinggi. Kita belinya 500, kita jual 1.000 misal. Itu riba bukan? Karena barangnya ada, saham, kepemilikan perusahaan. Kalau tidak ada barangnya, nah itu yang menjadi unsur riba itu di situ. Kalau ini sah, kepemilikan dan diawasi oleh OJK. Kalau Bitcoin diawasi OJK apa enggak? Tidak. Kalau forex diawasi OJK tidak? Tidak. Investasi yang paling aman dan terhindar dari riba itu jual beli saham. Tentunya saham-saham yang syariah. Kalau sahamnya perusahaan dalam tanda kutip minuman keras, ya jangan dibeli dong. Saham bank-bank konvensional yang Anda tidak ingin kena unsur riba, ya jangan dibeli. Tadi ada Bank Jatim di situ. Kalau misalkan Anda takut ribanya, ya jangan dibeli. Cari yang lain, bank syariah saja. Bank syariah 3.000 per lembar. Begitu saja ya, Mbak. Gitu ya. Jadi untuk menghindari riba ya tergantung kitanya. Itu saja ya. Jadi penjelasannya demikian. Terima kasih. Terima kasih. Dari sebagai ekonomi syariah semester 6. Izin bertanya, Pak. Faktor yang menyebabkan naik turunnya apa ini, Pak? Diagram ini apa? Terima kasih. Langsung dijawab oleh materi. Masih ingat hukum permintaan dan penawaran? Ketika tidak banyak orang yang menjual, maka harganya akan naik. Kan langka barangnya.
ketika terlalu banyak yang menjual, berarti harganya akan turun. Kenapa dijual? Karena kualitasnya barangkali kurang, tidak layak lagi untuk dipegang, akhirnya dijual. Gitu ya. Nah, naik turunnya harga saham ini tergantung di pasar ini jumlah penawaran dan permintaan terhadap saham tersebut. Saham-saham yang harganya stabil naik terus perlahan, itu berarti secara kualitas produknya bagus, perusahaannya sehat, kemudian sahamnya juga ternyata menguntungkan, dividen yieldnya tinggi, tidak banyak orang yang mau jual, otomatis harga sahamnya akan naik. Jadi tergantung permintaan dan penawaran sahamnya itu yang membuat harga itu naik dan turun. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi Robani bisa. 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 Ekonomi Robani bisa.